Rahasia sebuah hidangan seringkali tersembunyi dalam perjalanan panjang yang tak terlihat. Di Kutawaru, perjalanan bermula dari akar-akar mangrove yang meredam ombak, melewati aliran air payau yang sabar membesarkan kehidupan, hingga ke tangan-tangan terampil yang merawat kepiting dengan kesabaran. Bukan sekadar budidaya, tapi sebuah tarian halus antara manusia, laut, dan waktu. Menjaga keseimbangan tanpa merenggut terlalu banyak, merawat tanpa menguasai. Pernah nggak sih kepikiran kepiting bisa dimakan sampai cangkangnya? Kalau belum, berarti kamu harus banget ke Kutawaru, Cilacap. Di sini ada kampung yang punya rahasia unik, di mana nelayan nggak cuma nangkep kepiting liar, tapi juga ngebesarin mereka sampai siap untuk dimasak. Yang paling menarik, mereka berhasil bikin kepiting cangkang lunak yang bisa dimakan semuanya, dari daging sampai cangkangnya. Selain itu, kampung kepiting juga berperan penting dalam konservasi mangrove untuk jaga ekosistem kepiting. Tanpa mangrove, kepiting nggak bisa berkembang dengan baik. Jadi mereka benar-benar menjaga alam sambil terus ngembangin usaha. Yang bikin makin keren, mereka nggak cuma bergantung sama cara lama. Sekarang mereka pakai teknologi efisien berbasis tenaga terbarukan buat mendukung pembesaran kepiting. Ini semua berkat dukungan dari Pertamina yang ikut bantu pengembangan kampung ini. Jadi, ini bukan cuma soal jualan kepiting, tapi juga soal inovasi dan keberlanjutan dengan ngedukung masyarakat setempat buat berkembang. Nah, sekarang kita siap berangkat naik kapal, nyebrang ke kampung kepiting. Perjalanannya sekitar 15 menit, tapi pastinya bakal seru banget. Kita udah sampai di Kelurahan Kutawaru. Jadi kita naik kapal sekitar 15 menitan ya, lewati kilang Pertamina. Jadi ini pemandangannya. Nanti kita akan lanjut ke Kampung Kepiting, naik motor aja. Ikuti perjalanannya terus. Tarif kapal per orang cuma 4.000 aja, murah banget kan? Dari dermaga, perjalanan ke Kampung Kepiting masih sekitar 3 km. Sepanjang perjalanan, kita bakal melewati hutan mangrove yang luasnya mencapai 1.005 hektar. Habitat alami kepiting bakau dan berbagai biota laut. Nggak heran kalau sejak dulu masyarakat sini bergantung pada hasil laut. Tapi mereka nggak cuma mengambil, mereka juga menjaga ekosistem dengan pelestarian mangrove supaya keberlangsungan kepiting tetap terjaga. Menariknya, kampung kepiting ini bukan sekadar tempat budidaya, tapi juga pusat inovasi yang berkembang pesat. Masyarakatnya mengubah potensi alam jadi usaha berkelanjutan dengan teknologi yang lebih efisien. Semua ini nggak lepas dari peran Pak Wari, sosok di balik kampung kepiting. Kita udah janjian buat ngobrol langsung dan dengar ceritanya. Yuk, kita lanjut. Jadi Kampung Kepiting berdiri ini awalnya dulu tempat ini emang hutan bakau. Cuma emang di sini tempat bertelurnya kepiting. Jadi tempat ini bagi masyarakat sini merupakan tempat andalan untuk mencari bibit kepiting. Berawal dari cerita tersebut, makanya saya dan teman-teman mulai membuat tambak, mulai membuat penangkaran untuk budidaya kepiting. Yang pertama itu untuk pembesaran ya, dari proses kecil menjadi besar. Yang keduanya proses pembuatan kepiting cangkang lunak. Kalau budidaya itu sebenarnya awalnya itu tahun 2009. Cuma mulai gelagat masyarakat sini mulai budidaya itu mulai tahun 2019. Iya, 1-2 orang yang budidaya. Karena menemukan tempat ini, akhirnya mereka beramai-ramai budidaya, akhirnya membentuk sebuah kelompok tani budidaya kepiting. Namanya Mamaku, Masyarakat Mandiri Kutawaru.
inisiatornya awalnya Mas Rato dengan saya untuk membentuk sebuah kelompok di sini. Akhirnya sebenarnya luas sampai ke belakang sana, cuma di sini sebagai percontohan aja lah bagaimana mekanisme budidaya kepitingnya sama kulinernya. Jadi di sini itu kan ada spesies 4 jenis kepiting mangrove. Cuma yang satu ini tidak bisa dibudidaya karena emang yang satu ini emang secara bertelurnya mereka pun tempatnya agak jauh dari hutan mangrove. Jadi yang 3 ini emang jenisnya kepiting yang hijau. Satu hijau, terus yang keduanya hitam, terus yang ketiganya agak orange. Yang pertama yang hijau, warnanya hijau, terus usianya mungkin 3 bulanan lah dari mulai dia lahir di tengah laut. Terus ketiganya sehat, pokoknya harusnya masih muda. Kriteria sehat dan tidaknya itu dari capitnya. Ketika capitnya kan biasanya kalau kita diikat itu kan ada yang lepas, tapi kalau ketika kita proses mengikatnya itu nggak lepas, berarti itu emang sehat. Terus sebelum diikat itu emang nggak terus diambil itu, tapi dia diamkan dulu selama 1 hari sampai 2 hari. Kadang kan kalau yang sehat 3 hari pun dia masih sehat, tapi kalau yang enggak itu emang 1 hari pun dia udah lemas. Jadi kalau yang pembesaran itu kita emang tebar di kolam-kolam. Setiap hari kita makan. Untuk jenis awal nanti intensitas airnya pun nanti kita jaga. Dalam arti kadar garamnya semuanya itu kita ukur. Itu untuk khusus yang pembesaran. Jadi yang pembesaran itu emang mereka lebih di habitatnya asli. Nah, yang kedua untuk proses pembuatan kepiting cangkang lunak itu emang yang pertama sebelum masuk ke box atau ke galon itu dari kakinya kan ada sekitar 10 capitnya, belakangnya buat berenang. Nah, yang 6 ini kita lepas. Sisain capit sama belakang yang buat berenang, karena capitnya buat makan, sisanya buat berenang. Setelah itu kita masukkan ke box atau basket. Nah, selama 25 hari kita kasih makan 2 hari sekali, karena makanan kepiting itu nggak boleh kekurangan juga nggak boleh kelebihan. Karena efeknya kalau kelebihan itu ketika kepiting makannya nggak habis, nanti dia akan menimbulkan virus atau bau lah yang akan menyengat. Setelah 25 hari itu dia keluar secara alami, keluar dari cangkangnya, langsung kita ambil, kita panen. Itu jangan sampai lewat 1 jam, kan ada siklusnya, pagi sampai sore. Kalau kita telat ngambil saat dia munting, dia akan mengeras lagi. Nah, setelah kita ambil, kita pindah di air tawar. Kenapa di air tawar? Karena dia tidak akan mengeras lagi. Tapi kalau kita rendam di air payo, 1 jam dia kembali semula untuk keras. Seperti itu. Setelah di freezer, setelah dipindah di air tawar, nanti kita timbang-timbang dulu, masukin ke plastik, kita masukin ke freezer sebelum dia mati. Terus kalau yang dipanen biasanya rata-rata tuh beratnya berapa, Pak? Rata-rata itu kalau panen itu maksimal 2 on. Maksimal ya? Paling maksimal itu 2 on. Dalam budidaya kepiting bakau, pemotongan kaki dan capit sering dilakukan untuk mempercepat proses pergantian cangkang atau molting. Pemotongan ini merangsang pertumbuhan kembali organ yang hilang sehingga mempercepat molting. Penelitian menunjukkan bahwa pemotongan capit dan kaki jalan dapat mempercepat waktu molting keping bakau. Setelah molting, cangkang kepiting awalnya lunak dan membutuhkan waktu untuk mengeras kembali. Proses pengerasan ini sangat dipengaruhi oleh kadar kalsium dan kesadahan air. Air payau memiliki kesadahan lebih tinggi dan mengandung lebih banyak ion kalsium dibandingkan air tawar, sehingga kepiting yang direndam dalam air payau bisa lebih cepat menyerap kalsium dan mengeras lebih cepat. Sebaliknya, dalam air tawar yang kandungan kalsiumnya lebih rendah, proses pengerasan bisa terhambat atau bahkan berhenti. Itulah kenapa kepiting yang baru molting seringkali dipindahkan ke air tawar agar tetap dalam kondisi cangkang lunak lebih lama sebelum dipanen.
Sebenarnya sama, cuma bedanya bahwa kalau basket itu kan terlalu mahal harganya. Jadi kita siasatinya menggunakan limbah sampah untuk budidaya lah, intinya seperti itu. Dalam arti untuk produksi secara otomatis lebih murah daripada kita menggunakan basket. Ini rusun tinggi ya, jadi cara proses budidaya kepiting berbasis energi. Jadi intinya bisa budidaya di pekarangan-pekarangan rumah. Kalau basket tuh ini sekali pakai atau bisa berapa kali, ada batasannya nggak Pak? Berapa lama? Itu paling maksimal 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan dia udah keropos, udah, karena kan kepitingnya agresif. Dia akan mencapit-capit basketnya sehingga dia rusak. Terus kena sinar matahari, kena air, jadi mereka cepat rusak. Kalau di galon kan awet, terus ramah lingkungan juga. Iya, betul Pak. Ini di sini proses pembuatan kepiting cangkang lunak. Jadi satu box ini satu kepiting. Tiap hari kita kasih makan. Nanti kalau ketika siklusnya sudah mulai dia munting, nanti kita ambil satu-satu, dicek satu-satu. Jadi satu box ini satu kepiting. Oke. Treatmentnya ada yang beda nggak Pak? Kalau yang sama yang tadi pakai solar panel itu Pak? Sebenarnya sama aja. Cuma kalau yang di sini ini emang agak lama. Yang di galon itu cepat karena di sana itu menggunakan aerator. Kalau di sini kan alami, tambang alami, aeratornya hanya mangrove. Dia mendapatkan oksigennya dari akar-akar mangrove ini. Oh gitu. Ya. Kalau yang di aerator itu pakai aerator. Oh, oke. Kalau ini oksigennya alami karena harus berdekatan dengan akar-akar mangrove. Jadi di habitatnya langsung. Oke. Habitatnya langsung. Berarti sama aja ya Pak, nggak ada bedanya ya, di galon sama di keramba tadi. Terus kalau yang perbedaannya di keramba itu emang dia harus punya kolam tambak. Kalau di bangkai galon rusun tinggi itu emang di pekarangan rumah yang tidak ada tambaknya, tidak ada air lautnya, bisa kita budidaya. Sumber airnya sama air payau juga Pak, atau air tawar kalau yang di galon? Kalau yang di perumahan biasanya di rumah-rumah pekarangan sempit itu bisa pakai air biasa, ada campuran garam yodium. Oh gitu. Ada ukurannya, dicampurnya berapa sendok dia untuk menjadi payau airnya. Kalau tidak punya tambak atau jauh dari laut. Terus kalau tadi kan disebutin apa ya Pak, yang pakai teknologi rusun tinggi gitu ya. Nah ini gimana sih Pak bedanya sama yang tadi? Jadi rusun tinggi itu kan rumah susun berbasis energi. Jadi kalau yang rusun tinggi ini kita emang menggunakan tadi aerator oksigen agar asupan oksigen di kepiting, di keraan, di box itu lebih banyak. Dan listriknya itu kita menggunakan panel surya. Panel ini ya? Iya, panel surya. Jadi menggunakan energi panel surya untuk budidaya lah. Seperti itu. Ini bisa berapa Pak? Ini keseluruhannya sekitar 6.500 watt. 6.500 watt. Lumayan juga Pak. Iya. Terus kalau selama budidaya kepiting itu tantangan yang paling berat itu apa sih Pak? Satu tantangannya adalah ekosistemnya, habitatnya itu berpindah. Yang tadinya kepiting bertelur di situ karena mungkin penebangan mangrove, penebangan liar, akhirnya habitatnya itu berpindah, bergeser, sehingga kita kekurangan bahan baku untuk kita budidaya, juga untuk kita bikin cangkang lunak. Kendalanya itu. Terus keduanya, kalau habitatnya rusak, emang kepitingnya cepat mati kalau kita budidaya, karena habitat di alamnya sudah rusak. Makanya dari itu kita di sini emang ketika mencari bibit di alam, kita juga menanam mangrove untuk kelestarian atau kelangsungan hidup kepiting. Kalau ini semplot ya, semplot pembibitan mangrove. Jadi selain kita budidaya kepiting, kita juga melakukan konservasi mangrove yang ada di Kutawaru. Kita bibit, mulai di sini yang kita bibit ada 2 jenis, Rhizophora mucronata sama Rhizophora aviculata. Selain budidaya, mereka juga aktif dalam konservasi mangrove yang berperan penting sebagai habitat alami kepiting bakau. Akar mangrove menjadi tempat berlindung dan sumber makanan bagi kepiting, sementara hutan mangrove sendiri mencegah abrasi dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.
Dengan menjaga mangrove, mereka memastikan kepiting tetap memiliki tempat berkembang sekaligus melindungi lingkungan pesisir dari kerusakan. Makanannya itu ikan kecil-kecil, kalau orang sini menyebutnya apa ya, rucah lah, ikan rucah. Ikan rucah itu kan ikan yang di sini nilai jualnya rendah, sekilo paling cuma 2.500. Itu kita potong-potong kecil, kasih makan ke kepiting. Kepitingnya. Ya. Takarannya gitu berapa Pak? Biasanya Satu basket itu ya. 2, berarti 1 ekor dibagi 2. Itu Satu untuk basket. 2 hari ya? Iya, untuk 2 hari. Jadi pengukuran air itu ketika terjadi hujan saja. Ketika terjadi hujan kan kolam tambak tercampur dengan air hujan. Itu pasti kadar garamnya itu kan berkurang. Ya. Nah, kita baru ukur. Karena ketika berkurang berarti kita harus keluarin lagi air hujannya. Kita tambahin lagi air lautnya, kita tambahin. Itu kalau hujan, istilah hujan tinggi ya kita baru ukur. Karena ada air masuk lain sih. Ya. Gitu. Pengukuran kadar garam di tambak penting dilakukan setelah hujan karena air hujan yang tawar dapat menurunkan salinitas secara signifikan. Kepiting bakau membutuhkan salinitas antara 15 hingga 25 ppt untuk pertumbuhan optimal, dan perubahan mendadak ini dapat mengganggu metabolisme serta osmoregulasi mereka. Selain itu, salinitas yang tidak tepat bisa mempengaruhi pengerasan cangkang setelah molting karena kalsium yang dibutuhkan dipengaruhi oleh kadar garam dalam air. Dengan pengukuran rutin, pembudidaya bisa menyesuaikan salinitas tambak untuk mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan kepiting bakau. Ya sebenarnya dari kita kan sudah pernah mencoba, dalam arti dari proses bertelur sampai menjadi larva dan sebenarnya sampai menjadi besar itu emang kita sudah mencoba tapi gagal terus. Belum jadi terus. Jadi ya. sementara ini masih Harapannya ya kita punya tempat dari telur sampai dia besar. Kita nyoba berkali-kali gagal terus, emang harusnya di alam sih, nggak bisa dibuat. Kan kalau ikan bisa telur, bisa menjadi ikan kecil. Kalau kepiting belum bisa. Emang dia lahirnya di alam gitu. Budidaya kepiting bakau di kampung kepiting masih bergantung pada benih dari alam karena proses pengembangbiakannya sangat sulit. Kepiting membutuhkan salinitas tinggi untuk pemijahan, sementara larvanya rentan terhadap perubahan lingkungan dan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang rendah. Tantangan lain adalah siklus hidup yang kompleks. Dari larva hingga kepiting muda membutuhkan kondisi air yang stabil dan kaya nutrisi yang sulit direplikasi di tambak. Dari kampung kepiting ini kan dari kelompok bapak-bapaknya itu yang budidaya, khusus menyiapkan bahan mentahnya. Ada kelompok ibu-ibu yang di dapur itu mantan PMI atau TKW. Jadi manfaatnya mereka yang tadinya merantau dengan adanya kampung kepiting, akhirnya dia berdaya di sini, mandiri di desanya gitu loh. Secara ekonomi dia berpengaruh. Emang berpengaruh, nanti bisa ditanyain ke ibu-ibu STKW yang tadinya emang dulu bayarannya dolar, sekarang bergabung di kampung kepiting ini. Mereka satu kelebihannya adalah kumpul dengan keluarga, sama yang bapak yang tadinya melaut di laut lepas kan resikonya tinggi. Ketika di sini mereka sudah punya ekonomi sendiri. Ini khusus di masyarakat lingkungan kampung kepiting yang terdampak. Yang dari luarnya yaitu paguyuban Andong, perahu Andong. Perahu Andong itu terdampak karena wisatawan yang tadinya hanya mengantar masyarakat sini ke kota, sekarang ada tambahan wisatawan masuk kan bertambah. Secara penumpangnya bertambah seperti itu. Terus yang keduanya itu odong-odong. Jadi ketika tamu pengen berkunjung ke kampung kepiting, mereka di dermaga nggak punya kendaraan, dijemput sama paguyuban odong-odong. Odong-odong ada untuk jemput antar sini. Jadi dampaknya emang multi lah. Kalau banyak pihak yang ini ya Pak ya. Iya, yang terlibat dan terdampak. Ya. Ini ketika teman-teman pengen melihat suasana hutan mangrove yang ada di Kutawaru, pakai perahu ini. Oke, untuk tarifnya sendiri berapa Pak?
Itu satu orangnya 20.000. Oke. Untuk rute treknya sendiri kira-kira berapa menit, Pak? Treknya itu kalau yang jalur panjang itu sekitar 45 menit, kalau jalur pendek itu 30 menit. Terus kalau ini saya lihat kan di sini ada ini ya Pak, kerjasama Pertamina ya memang Ya. ya. Ini untuk di panelnya Pak? Atau Jadi semuanya sih, jadi ketika kita berkelompok akhirnya Pertamina datang untuk menjadi tawari mitra binaan. Jadi kita sementara ini emang mitra binaannya Pertamina TKPI. Sebagai mitra binaan PT Kilang Pertamina Internasional KPI RU 4 Cilacap, Kampung Kepiting di Kelurahan Kutawaru, Cilacap Tengah, telah menerima berbagai manfaat yang signifikan. Dukungan dari Pertamina mencakup program pemberdayaan masyarakat seperti Masyarakat Mandiri Kutawaru Berdaulat di Kampung Sendiri, Mamaku Berdikari, yang bertujuan memberdayakan mantan anak buah kapal dan pekerja migran Indonesia agar mandiri di kampung halaman. Selain itu, Pertamina juga berperan dalam promosi dan pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas ini. Salah satunya melalui kegiatan sepeda santai bertajuk Sepedaan ke Program Unggulan Proper Emas untuk memperkenalkan Kampung Kepiting sebagai destinasi wisata unggulan. Kolaborasi ini telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menjadikan Kampung Kepiting sebagai contoh sukses kemitraan antara perusahaan dan komunitas lokal. Jadi teman-teman buat yang pengen budidaya yang jauh dari laut, kita ada solusi, kita nanti bisa ajarin cara budidaya kepiting menggunakan tadi rusun tinggi. Jadi bagi teman-teman yang pengen budidaya, datang aja ke Kampung Kepiting, nanti kita ajarin, nanti kita sampai dia bisa mengelola dengan sendiri. Kita ada di kampung-kampung itu satu rusun tinggi ini, satu rumah, satu tempat, ada panel surya juga. Kita fasilitasi tempatnya, medianya, sama alatnya lah. Nanti tapi harusnya dia ketika panen jualnya ke sini. Oke, Bu, kalau menu andalan di sini tuh apa aja Bu? Kepiting crispy, Cangkang lunak kepiting berarti ya lunak, Bu? iya. Kalau kepiting keras, saus padang favorit. Sebelum di Kampung Kepiting Ibu dulu di Oh Iya, kerja di mana dulu sebelum di sini Bu? Di luar negeri. Pengalaman di luar seperti Udah di mana aja dulu Bu? di Arab Saudi. Ada yang Taiwan, ada yang Singapura, Ada yang Hong Kong. kalau kita dari Saudi, Timur Tengah. Berapa lama Bu di sana? Lama, 6 tahun. Habis itu langsung pulang kampung gitu ke sini Bu? Iya. Ya enggak sih, di rumah dulu kan ini baru Berapa tahun? baru 5 tahunan. 5 tahun, sedangkan dulu berhentinya dari tahun berapa Bu? Berhenti kerja di apa? Dari luar? Tsunami Aceh apa kabar itu? 2006. Iya, udah lama banget. Oke. Kira-kira membantu banget nggak Bu dengan adanya Ya, alhamdulillah. Iya, kita membantu Mengurangi. sedekah sama keluarga, Iya. dapat pendapatan juga gitu. Iya. Setelah kembali ke Indonesia, banyak pekerja migran Indonesia menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi di kampung halaman. Meskipun mereka memiliki pengalaman dan keterampilan dari bekerja di luar negeri, tidak semua PMI memiliki rencana atau peluang yang jelas untuk memanfaatkannya. Minimnya akses ke pelatihan kewirausahaan, modal usaha, dan lapangan kerja yang sesuai seringkali membuat mereka bingung harus melakukan apa setelah pulang. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan psikososial mereka. Salah satu solusi nyata hadir di Kampung Kepiting, di mana ibu-ibu mantan PMI kini bekerja sebagai koki, memanfaatkan keterampilan memasak yang mereka peroleh selama merantau. Kesempatan ini membantu mereka mendapatkan penghasilan, sekaligus mengatasi kebingungan setelah kembali ke tanah air. Kolaborasi antara perusahaan dan komunitas lokal ini menjadi contoh sukses dalam mendukung reintegrasi mantan PMI agar tetap produktif dan mandiri. Setelah tadi kita muter-muter ya, akhirnya kita saatnya untuk mencoba hasil olahannya ya. Ini tuh ada beberapa menu nih. Untuk menu intinya ada 4. Yang ini tuh ada kepiting cangkang lunak crispy ya. Kalau yang ini ada kepiting cangkang keras atau kepiting bakaunya nih di bumbu lada hitam. Kalau ini kepiting cangkang lunak versi saus tiram. Oke guys, nggak usah lama-lama. Mari kita makan.
Kali ini kita akan coba bintang utamanya, kepiting bakau lada hitam. Seperti karakteristik dari kepiting bakau ya, teksturnya itu padat, gurih, enak banget sih. Bumbunya juga masuk meresap, kerasa banget guys, lada hitamnya. Biasanya kan kalau dari rajungan tuh dominannya gurih. Kalau dari kepiting bakau sendiri, dominasinya itu apa? Dia gurih atau dia itu cenderung manis? Ini cenderung manis ya, dan padat. Kalau yang kepiting bakau ini ya, kalau yang rajungan kan gurih kayak gitu. Dan karena itu manis gitu. Karena ini tuh langsung ngambil dari penangkaran tadi. Betul. Benar fresh gitu. Jadi dagingnya itu benar padat gitu loh. Bukan dari daging yang frozenan. Biasanya kalau dari frozen kan dagingnya itu cenderung nggak ada. Kalau itu masih padat ya, cenderung berisi ya. Betul. Oke. Nah ini sekarang ada telurnya ya guys. Coba kita makan. Enak guys. Kita makan lagi ya telurnya ya. Oke, untuk menu keduanya ada udang bakar madu. Ini udang galah ya, jadi ya, kalau nggak salah ya. Nggak tanya. Sepertinya sih dari teksturnya ini. Teksturnya rasanya itu apa? Ada rasa mungkin juicy, jadi agak manis gitu. Oke. Ada rasa pedas-pedasnya nggak? Tipis banget sih. Oke. Cuma lebih dominan ke manis sama gurih aja sih. Aduh. Dan udangnya itu lumayan besar-besar ya? Udangnya besar-besar sekali nih, dilihat kan? Ya kurang lebih ada 15 sentian lah. Kita coba pakai sambal kecapnya ya guys. Di sini ada. Mantap guys, cocok banget, benar. Tadi tuh kita udah nyobain yang cangkang keras sama yang udang bakar madu. Di sini tuh ada menu lain, kepiting cangkang lunak. Nah, kepiting cangkang lunak ini biasanya tuh dimasak saus-sausan gitulah, saus padang, terus saus asam manis, terus misal ini saus tiram. Ada juga yang digoreng nih kayak gini nih, misal contoh. Ini yang digoreng. Benefitnya nih dari yang cangkang lunak sendiri, kalau di cangkang keras kan kalian harus ribet kalau mau makan gitu, harus buka cangkangnya dulu dan sebagainya gitulah, agak lumayan ribet. Nah kalau kepiting cangkang lunak ini kulitnya pun bisa langsung kalian makan gitu. Ini kan kalau kalian lihat dari cangkang besarnya sampai kaki-kakinya pun ini udah lunak banget, udah ibaratnya hasil presto gitulah. Tapi sebenarnya itu kalau dia itu dalam fase mulai berkembang, dia itu bakal ganti cangkang. Jadi kalau yang cangkang keras ini dimasak dalam bentuk fresh, dia itu masih hidup. Kalau ini itu udah di frozen, karena dia harus mati pas dia itu cangkangnya itu lagi lunak. Oke, kita coba aja. Ini kepiting cangkang lunak saus tiram. Ini beneran semuanya itu bisa dimakan, dari cangkangnya, terus kaki-kakinya, sampai semua bagian yang ada di kepiting itu bisa langsung dimakan kayak gini. Ini lebih praktis. Kalau buat kalian yang nggak mau ribet, bahkan pakai sendok pun kayak gini bisa kan, baratnya. Untuk tekstur dagingnya gimana? Kalau dari tekstur dagingnya, lebih juicy kan? Kalau lebih berdaging yang cangkang keras ya. Karena cangkang keras ya, dia itu benar fresh gitu loh, lebih padat. Kalau ini karena dia itu bisa dimakan semuanya, ya tetap banyak yang bisa dimakan. Minusnya lebih ke itu sih. Mungkin kalau kalian yang nggak biasa mau ribet ya, ibaratnya ya, atau makan cangkang. Iya, rasa-rasanya tuh kayak ada rasa cangkang gitu. Tapi dia itu masih soft lunak gitu.
kayak gitu sih. Kalau dari bumbunya sendiri tergantung bumbunya sih, karena ini saus tiram ya rasanya ya saus tiram. Oke. Tapi ini benar. Tapi untuk cangkangnya nggak keras kan ya? Ini untuk di mulut masih oke kan? Iya, ini benar lunak. Udah langsung bisa makan. Bahkan anak kecil pun juga kayaknya ini bisa langsung makan ya. Tidak menyakiti ya. Ada komelit sih ini sih. Ada komelit ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya tuh. Iya, Dik. Kalau yang kepiting versi goreng tuh cuma bisa buat yang kepiting tulang lunak. Karena bisa langsung dimakan ya. Iya. Cangkangnya ya. Versi crispy-nya. Yang keras dibikin goreng ribet juga ya. Susah ya, juga kan? Tidak hancur ntar. Ini versi crispy-nya ya. Ini versi crispy-nya. Coba gimana? Ini ada capitnya nih. Oke. Enak ya. Praktis. Langsung lap. Langsung hap. Itu saus apa itu? Pedas ya? Padang. Saus asam manis, ada pedasnya juga sih. Enak ya? Ya. Oke. Approve nggak? Approve. Setelah menjelajahi Kampung Kepiting, kita jadi paham bahwa usaha ini bukan sekadar membesarkan kepiting bakau sampai siap jual, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistemnya. Dari proses molting yang unik, peran salinitas dalam pengerasan cangkang, hingga konservasi mangrove yang jadi rumah alami kepiting. Semua saling berkaitan, memastikan keberlanjutan usaha tanpa merusak lingkungan. Ditambah lagi, kampung ini nggak cuma jadi pusat budidaya, tapi juga membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi mantan pekerja migran yang kembali ke tanah air dan butuh sumber penghidupan. Menjaga lingkungan bukan berarti berhenti memanfaatkannya, tapi mencari cara agar kita dan alam bisa berjalan berdampingan. Dari perjalanan ini, kita nggak cuma menikmati kepiting cangkang lunak sampai yang keras, tapi juga lebih menghargai kerja keras di baliknya. Kampung Kepiting adalah bukti bahwa ketika alam dijaga dengan baik, manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadi, eksplorasi kita bukan cuma soal rasa, tapi juga cerita besar tentang keberlanjutan dan inovasi. Sampai jumpa di cerita langkah perjalanan selanjutnya.